Hasil Liga Italia Bologna versus Napoli 1-1, Inter Milan aman. Napoli tidak berhasil mendekati pemimpin klasemen Liga Italia, Inter Milan, setelah bermain imbang melawan Bologna. Pasukan Napoli asuhan Antonio Conte bertandang ke markas Bologna dan menutup pekan ke-31 Liga Italia pada Senin, 7 April 2025, waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Kunjungan Napoli ke Stadion Renato Dall'Ara seharusnya dapat memberikan tekanan lebih kepada Inter Milan yang masih berada di posisi teratas. 2 hari sebelumnya, Inter Milan juga menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih kemenangan dengan bermain imbang saat melawan Parma. Romelu Lukaku dan rekan-rekannya pun bertekad untuk menipiskan jarak dengan Inter menjadi hanya 1 poin. Caranya tentu adalah dengan meraih kemenangan di markas Bologna. Walaupun bermain di kandang lawan yang sedang dalam performa baik, Napoli menunjukkan determinasi tinggi. Mereka berhasil membuka keunggulan lebih dulu lewat gol dari sang gelandang, Zambo Anguissa, di babak pertama. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa, Anguissa berhasil melewati beberapa pemain lawan dan mencetak gol ke gawang kosong setelah memanfaatkan kesalahan bek Bologna, John Lucumi. Namun, Napoli tidak mampu mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhir pertandingan. Bologna berhasil menyamakan kedudukan melalui gol spektakuler dari Dan Endo yang melakukan back heel setelah menerima umpan dari Jens Odegaard. Skor 1-1 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Napoli gagal memperpendek jarak dengan Inter Milan. Sehingga, selisih poin kedua tim tetap 3 poin seperti pekan sebelumnya. Bologna kini berada di posisi keempat dengan 57 poin, unggul 1 angka dari Juventus dan hanya minus 1 angka dari Atalanta. Hadapi Bayern Munchen di perempat final Liga Champions, Inzaghi merendah. Dengan kondisi skuad tambal sulam akibat kelelahan, Inter Milan bersiap menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions. Kedua tim terlibat bentrok pada perempat final Liga Champions 2024 hingga 2025. Bayern Munchen lebih dulu menjadi tuan rumah leg pertama di Allianz Arena, Selasa, 8 April 2025, waktu setempat. Inter Milan akan gantian berlakon sebagai penjamu di San Siro, Rabu, 16 April 2025. Sang juara bertahan Serie A berhasil menapaki fase 8 besar dengan kondisi bak berdarah-darah. Pelatih Simone Inzaghi kudu rutin menambal sulam susunan pemain guna menyiasati problem cedera di tengah jadwal yang menyiksa. Bayangkan, Inter harus menjalani 8 pertandingan sepanjang April ini. Marcus Thuram dan kawan-kawan rata-rata harus menjalani 1 laga setiap 3-4 hari. Apalagi, I Nerazzurri kudu membagi fokus di 3 kompetisi yang mereka jalani. Inter adalah satu dari sedikit klub top Eropa yang masih berpeluang menamatkan treble winners musim ini. Selain Liga Champions, mereka memasuki fase-fase genting di Liga Italia dan Coppa Italia. Liga domestik bersiap memasuki 7 pekan terakhir, sedangkan agenda leg kedua semifinal melawan AC Milan menanti Inter di Coppa. Tantangan semakin nyata dengan hantaman sepasang hasil seri dalam 2 partai terbaru. Performa teraktual sewaktu ditahan Parma setelah unggul duluan 2-0 sangat berbahaya kalau sampai ditularkan ke kandang Bayern Munchen. Inzaghi sadar kalau raksasa Bundesliga itu adalah musuh dengan level jauh lebih tinggi. Ia tak ragu menyebut Bayern selevel dengan Real Madrid soal tradisi performa yang kuat di Liga Champions. Ambisi dan percaya diri Bayern Munchen untuk mengalahkan Inter Milan. Bayern Munchen berhadapan dengan Inter Milan di perempat final Liga Champions 2024-2025. Duel leg pertama akan digelar di Allianz Arena pada Rabu, 9 April 2025 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan 2 tim dengan gaya bermain berbeda. Inter dikenal dengan pertahanan kokoh, sementara Bayern sangat tajam di lini depan. Meski kehilangan beberapa pemain karena cedera, tim asuhan Vincent Kompany tetap percaya diri. Mereka memiliki catatan impresif di kandang dan modal bagus dari babak sebelumnya. Berikut beberapa alasan mengapa Bayern Munchen diprediksi mampu mengatasi Inter Milan dan melangkah ke semifinal Liga Champions musim ini. Pertama, faktor Harry Kane. Pertahanan Inter memang solid, tetapi Bayern punya solusi bernama Harry Kane. Kapten timnas Inggris itu mencetak 3 gol ke gawang Bayer Leverkusen di babak 16 besar. Kane kini telah mencetak lebih dari 10 gol di Liga Champions musim ini. Ia menjadi pemain Inggris pertama yang mampu melakukan hal itu dalam 1 musim. Meski sempat diragukan tampil karena cedera ringan, Kane diprediksi akan tetap jadi ancaman utama. Ia juga sedang bersaing untuk jadi top skor kompetisi musim ini. Selain itu, meskipun Jamal Musiala mengalami cedera jelang laga, tapi Bayern punya banyak senjata lain. Michael Olise dan Kingsley Coman adalah contoh pemain yang bisa menciptakan peluang dari situasi sulit. Selain itu, Leroy Sané tampil gemilang dengan mencetak 10 gol di Bundesliga.
Leon Goretzka juga menambah daya gedor dari lini kedua dengan 4 gol musim ini. Bayern telah mencetak 81 gol dalam 28 laga Bundesliga musim ini. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding Inter yang baru mencetak 69 gol dari 31 laga Serie A. Kedua, faktor kandang. Musim ini, Bayern hanya kalah 2 kali dari 21 laga kandang di semua ajang. Mereka juga mengalahkan PSG dan Leverkusen di Allianz Arena. Bayern telah mencetak 46 gol kandang di Bundesliga dan 18 di Liga Champions. Keunggulan besar bisa saja terjadi sebelum leg kedua di Milan. Atmosfer kandang juga akan jadi keuntungan besar. Inter harus tampil sempurna bila ingin mencuri hasil di Jerman. Sedangkan yang terakhir, rekor pertemuan. Inter memang pernah mengalahkan Bayern di final Liga Champions 2009-10. Namun secara keseluruhan, Bayern unggul dalam rekor pertemuan. Bayern menang 4 kali atas Inter di Liga Champions. 2 kemenangan terakhir diraih pada fase grup musim 2022-23, masing-masing dengan skor 2-0. Inter hanya 2 kali menang dari 7 pertemuan, dengan 1 hasil imbang. Ini menunjukkan Bayern lebih konsisten di level tertinggi Eropa. Inter Milan tepis rumor ingin rekrut gelandang Manchester City. Rumor transfer Kevin De Bruyne ke Serie A akhirnya terbantahkan. Klub raksasa Italia, Inter Milan, disebut telah resmi mencoret nama gelandang legendaris Manchester City tersebut dari radar transfer musim panas 2025. 2 alasan utama jadi pertimbangan, usia dan gaji yang selangit. De Bruyne, yang akan berusia 34 tahun pada Juni nanti, sudah memastikan bakal mengakhiri pengabdiannya bersama City setelah 10 tahun berkarier di Etihad Stadium. Meski sudah tidak muda, kualitasnya di atas lapangan masih membuat banyak klub kepincut, termasuk dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Namun untuk Inter Milan, transfer ini dinilai terlalu berisiko dan tidak sesuai dengan kebijakan finansial klub. Dilansir Calcio Mercato, Inter sebenarnya sempat masuk dalam daftar peminat De Bruyne. Namun, CEO Inter Giuseppe Marotta disebut enggan menyetujui transfer tersebut karena faktor usia dan beban gaji sang pemain yang dianggap terlalu tinggi untuk pemain 30 tahun ke atas. Kami tidak menginvestasikan dana besar untuk pemain yang sudah melewati usia 30, tak peduli seberapa hebat kualitasnya, ungkap sumber internal klub seperti dikutip dari Calcio Mercato. Alasan terbesar lainnya adalah soal gaji. Menurut data dari Capology, Kevin De Bruyne saat ini digaji sekitar 400.000 pound sterling per pekan di Manchester City, hanya kalah dari Erling Haaland, 525.000 pound sterling. Sementara itu, gaji tertinggi di Inter saat ini dipegang Lautaro Martinez dengan bayaran sekitar 273.000 pound sterling per pekan. Untuk menyamai permintaan gaji De Bruyne, Inter perlu melakukan penyesuaian besar dalam struktur keuangan mereka, sesuatu yang sangat jarang dilakukan klub asal Milan tersebut. Jika ingin bermain di Inter, De Bruyne harus rela memotong drastis gajinya. Namun opsi lain mungkin lebih realistis, pindah keluar Eropa. Sukses bungkam Haaland, Acerbi kini siap hadapi ujian dari Kane. Inter Milan akan menghadapi tantangan besar di Liga Champions saat melawat ke markas Bayern Munchen. Francesco Acerbi diperkirakan akan kembali menjadi andalan di lini belakang Nerazzurri. Bek veteran ini dipercaya pelatih Simone Inzaghi untuk mengawal pertahanan. Meski baru bermain penuh saat Inter ditahan Parma 2-2 akhir pekan lalu, Acerbi tetap diperkirakan tampil. Pengalamannya sangat dibutuhkan dalam laga penting ini. Acerbi akan berduel langsung dengan penyerang tajam Bayern, Harry Kane. Duel ini diprediksi menjadi salah satu sorotan utama pertandingan. Francesco Acerbi bukan sosok asing dalam menghadapi striker berbahaya. Ia sudah beberapa kali sukses mematikan pemain top Eropa. Nama Erling Haaland menjadi salah satu yang pernah dihadapi Acerbi. Dalam 2 pertemuan terakhir melawan Manchester City, Acerbi berhasil membuat Haaland tak berkutik. Selain Haaland, Acerbi juga tampil solid saat menghadapi Romelu Lukaku dan Matteo Retegui. Keduanya gagal mencetak gol ke gawang Inter musim ini ketika Acerbi tampil. Kini, tugas berat menanti Acerbi di Allianz Arena. Ia akan berhadapan dengan Harry Kane, striker tajam Bayern Munchen. Kane tampil luar biasa musim ini dengan mencetak 34 gol dari 39 laga di semua ajang. Usianya yang sudah 31 tahun tak mengurangi ketajamannya di lini depan. Acerbi yang kini berusia 37 tahun jelas akan membutuhkan konsentrasi tinggi. Duel ini bukan hanya soal pengalaman, tapi juga soal ketangguhan fisik dan mental. Kane memang sempat mencetak 2 gol saat Fiorentina mengalahkan Inter 3-0, tetapi Acerbi tidak tampil dalam laga tersebut.
4 hari kemudian, Acerbi bermain penuh saat Inter menang 2-1 dan hanya kebobolan lewat penalti. Hal ini menunjukkan dampak besar Acerbi di lini belakang. Jika bisa mengulangi performa solidnya, peluang Inter untuk mencuri hasil positif akan terbuka lebar.